Salah satu pemilik Manchester United, Jim Ratcliffe, dilaporkan telah menurunkan harga jual OGC Nice. Sebuah laporan dari Bloomberg mengklaim pendiri Ineos, Ratcliffe, awalnya bertujuan untuk menjual klub Liga 1 Prancis tersebut dengan harga setidaknya 200 juta euro. Tetapi sekarang telah secara signifikan menurunkan harga jual tersebut. Diklaim bahwa Nice dijual tahun lalu dan firma penasihat independen Lazard Incorporated dipekerjakan untuk membantu menemukan pembeli untuk tim Prancis tersebut. Namun, prospek penjualan sangat terhambat oleh ketidakpastian seputar pendapatan penyiaran setelah Liga 1 mengambil alih hak siar dan meluncurkan platform streaming sendiri. Ratcliffe mengakuisisi Nice pada tahun 2019, tetapi belum mampu mengubahnya menjadi tim terkemuka di sepak bola Prancis. Klub saat ini berada di peringkat ke-14 klasemen Liga 1, hanya 6 poin di atas zona degradasi. Kabar mengenai kemungkinan penjualan OGC Nice muncul pada saat Jim Ratcliffe terbang ke Manchester untuk mengadakan pembicaraan langsung dengan Joel dan Avram Glazer. Kelompok pemilik United akan hadir dalam pertemuan komite Exco terbaru, dan ini juga akan memberi mereka kesempatan untuk bertemu dengan pelatih kepala baru Michael Carrick. Mantan gelandang United itu secara resmi diangkat sebagai pelatih sementara awal pekan ini, setelah klub mengambil tindakan untuk memecat Ruben Amorim pekan lalu. Dipahami bahwa United mengadakan pertemuan Exco ini setiap bulan dan biasanya diadakan di Monaco. Namun, keputusan telah dibuat untuk memindahkan pertemuan terbaru ke kompleks pelatihan Carrington milik klub untuk menghindari kekacauan di masa yang penuh gejolak bagi klub. Hierarki United kemungkinan akan menggunakan kesempatan ini untuk membahas masalah komersial di tengah pencarian mitra perlengkapan lapangan latihan dan sponsor lengan baju baru. Mereka juga dapat menggunakan pertemuan tersebut untuk memberikan informasi terbaru tentang rencana transfer Januari klub dan kemungkinan pertandingan persahabatan yang menguntungkan di Arab Saudi. Mantan manajer Manchester United, Erik ten Hag, resmi kembali ke dunia sepak bola dengan peran baru. Pria asal Belanda tersebut ditunjuk sebagai direktur teknik klub Eredivisie, FC Twente, menggantikan Jan Strewer yang memasuki masa pensiun. Dalam sesi wawancara usai penunjukan tersebut, Ten Hag secara tersirat menyindir manajemen Manchester United. Ia merasa tidak diberikan waktu yang cukup untuk membuktikan filosofinya, meski telah menyumbangkan 2 trofi selama masa baktinya di Old Trafford. Ten Hag menilai tekanan terhadap manajer di Eropa kini semakin ekstrim. Ia bahkan membandingkan situasinya dengan Xabi Alonso di Real Madrid, yang juga sempat mengalami masa-masa sulit meski berstatus sebagai pelatih papan atas. Menurutnya, banyak pemilik klub saat ini memiliki pemahaman yang minim mengenai subjek teknis sepak bola, namun ingin memaksakan kehendak mereka. Manchester United sedang menjajaki kemungkinan untuk mendatangkan pemain sayap kiri baru di bursa transfer bulan ini, menurut sumber yang disampaikan kepada Football Insider. Jurnalis PT O'Rourke menyatakan Manchester United sedang menjajaki kemungkinan mendatangkan pemain sayap kiri baru dengan status pinjaman pada jendela transfer bulan ini. Pemain sayap kiri adalah prioritas utama tim rekrutmen bulan ini jika mereka dapat menemukan profil yang tepat. Manajer interim baru, Michael Carrick, dan tim rekrutmen klub yang dipimpin oleh Jason Wilcock sedang mencari opsi pemain pinjaman yang sesuai di pasar transfer. Posisi sayap kiri menjadi prioritas bagi Carrick setelah pembicaraan dengan Wilcock menyusul kedatangannya minggu ini. Ruben Amorim,
mengadakan pembicaraan pada akhir bulan lalu dengan Antoine Semenyo, sebelum Semenyo memutuskan untuk bergabung dengan Man City dalam kesepakatan senilai 65 juta pound. Keinginan Amorim itu karena skuadnya kekurangan pemain sayap murni di bawah kepemimpinannya. Bryan Mbeumo dan Amad Diallo, keduanya pemain sayap kanan, adalah satu-satunya pilihan sayap alami dalam skuad saat ini yang dianggap sebagai masalah besar oleh Carrick. Matheus Cunha sering memulai di sayap kiri, tetapi tidak dianggap sebagai pilihan jangka panjang di posisi tersebut. Akibatnya, tim transfer Setan Merah kini mempercepat rencana untuk mendatangkan pemain baru, lebih disukai dengan status pinjaman mengingat situasi keuangan mereka sebelum jendela transfer ditutup. Sementara itu, semua spekulasi tentang Marcus Rashford yang akan kembali dari masa pinjamannya di Barcelona telah dibantah pihak pemain karena ia tidak berencana untuk kembali ke Old Trafford. Menurut Talksport, Barcelona telah membuka pembicaraan dengan Manchester United untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu secara permanen. Namun, mengingat situasi keuangan mereka yang rapuh, laporan tersebut mengklaim bahwa mereka tidak berencana untuk membayar opsi pembelian senilai 30 juta euro tanpa terlebih dahulu menawarkan opsi yang lebih ekonomis. Peminjaman baru untuk musim 2026-27 bisa menjadi pilihan yang akan mencakup kewajiban pembelian bersyarat. Rashford telah menjadi salah satu pemain Barcelona yang menonjol musim ini. Selain rumor seputar kepindahan permanen ke Camp Nou, sejumlah klub lain juga tertarik dengan jasanya. Atletico Madrid memantau situasi Rashford karena mereka melihat gaya bermainnya sebagai sesuatu yang sangat cocok untuk sistem Diego Simeone, sementara Paris Saint-Germain telah lama tertarik padanya. Bahkan, juara bertahan Liga 1 tersebut telah menjajaki kemungkinan kesepakatan pertukaran pemain yang melibatkan pemain internasional Prancis, Bradley Barcola, yang telah tampil 24 kali di semua kompetisi untuk Paris musim ini. Barcola telah menarik minat beberapa klub Premier League baru-baru ini, termasuk Liverpool dan Arsenal. Rashford, di sisi lain, tidak tertarik untuk pindah ke Prancis, menurut Kaup Offside, sehingga skenario ini sangat tidak mungkin. Barcelona mengangkat trofi Super Copa kedua berturut-turut dan trofi pertama mereka di musim 2025-2026 pada hari Minggu, setelah mencatat kemenangan 3-2 atas Real Madrid. Rashford, yang masuk pada menit ke-83 menggantikan Raphinha, memenangkan gelar pertamanya bersama raksasa Katalan. Darren Fletcher tampil mengesankan selama masa singkatnya sebagai pelatih kepala sementara, tetapi menolak kesempatan untuk bekerja dengan tim utama untuk sisa musim ini. Fletcher akan kembali ke posisinya sebagai pelatih U18 United. Keputusan Fletcher sangat tidak mungkin merupakan penolakan terhadap Carrick. Jika ada, ini menunjukkan bahwa Fletcher mempercayai Carrick untuk sukses tanpa membutuhkan masukannya. Carrick menghabiskan sebagian besar karirnya di United, bekerja sama di bawah pelatih seperti Jose Mourinho dan Ole Gunnar Solskjaer. 2,5 tahun yang ia habiskan di Middlesbrough, berarti ia memiliki pengalaman jauh lebih banyak daripada Fletcher. Fletcher berkomitmen pada pengembangan pemain di United, itulah sebabnya ia mengambil peran di tim U18 musim panas lalu. Dengan menolak peran di tim utama, hal itu menunjukkan bahwa Fletcher memprioritaskan pengembangan jangka panjang daripada prestise jangka pendek. Fletcher masih dalam tahap awal karir kepelatihannya. Mantan pemain internasional Skotlandia ini masih membangun fondasi dan belajar dari pengalaman-pengalaman penting.
akan mudah bagi Fletcher untuk langsung menerima kesempatan bergabung dengan staf pelatih Carrick, tetapi itu akan membuat tim U18 tanpa manajer. Ini adalah contoh bagaimana Fletcher mengutamakan masa depan United. Sebagai mantan lulusan Akademi United, Fletcher tahu betapa pentingnya pemain muda bagi klub. Fletcher ingin memastikan bahwa ia membantu melindungi model jalur pengembangan pemain muda tradisional klub. Ia membuktikannya dengan keinginannya untuk mengembalikan Kobbie Mainoo ke lapangan selama 2 pertandingan yang ia pimpin. Ini sangat membantu bagi klub yang mencoba membangun kembali identitasnya dalam permainan modern. Akan menjadi kerugian besar bagi para pemain muda itu jika Fletcher tidak kembali setelah masa singkatnya sebagai pelatih kepala interim tim utama United. Memilih stabilitas menunjukkan bahwa Fletcher tidak mengambil keputusan secara impulsif. Ini memberi Fletcher kesempatan untuk membangun kredibilitas kepelatihannya dan pengalaman berurusan dengan pemain setiap hari. Merupakan jalur umum bagi pelatih top untuk membangun fondasi di sistem pembinaan pemain muda.